Pernahkah kamu mencintai seseorang, tapi justru merasa takut kehilangan dia karena keadaanmu sendiri belum siap, bukan karena tidak serius, bukan karena tidak yakin, tapi karena kamu takut tidak mampu memuliakannya, dan disitulah cinta diuji, bukan dengan rayuan, bukan dengan janji, tapi dengan sabar dan takdir. Cinta sebelum pernikahan seringkali terasa indah di awal, namun perlahan berubah menjadi ujian yang berat ketika kenyataan mulai berbicara tentang tanggung jawab, tentang mahar, tentang masa depan, tentang kesiapan mental dan finansial. Banyak lelaki yang mencintai dengan tulus, tapi diam-diam hatinya dihantui pertanyaan, apakah aku mampu? Dan pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada takut kehilangan. Karena bagi lelaki yang serius, bukan kehilangan yang paling ia takuti, tapi tidak mampu memuliakan wanita yang ia cintai. Islam tidak melarang cinta, tetapi Islam mengajarkan cara menjaga cinta agar tetap suci. Cinta yang dibiarkan tanpa arah akan menjerumuskan, namun cinta yang ditahan karena Allah justru meninggikan derajat. Disinilah ujian pertama datang, ketika dua hati saling ingin mendekat, tapi iman meminta untuk menjaga batas. Ketika rindu ingin dilampiaskan, tapi takwa berkata tunggu sampai halal. Tidak semua orang mampu bertahan di fase ini. Banyak yang memilih jalan pintas, karena menunggu terasa menyakitkan. Padahal justru disitulah Allah sedang menilai, apakah cinta itu benar karenanya atau hanya karena nafsu semata. Seorang lelaki yang mencintai dengan niat menikahi, seringkali diuji dengan rasa minder. Ia melihat harga emas naik, tabungan belum cukup, pekerjaan belum stabil, dan ia mulai membandingkan dirinya dengan lelaki lain yang terlihat lebih mapan. Setan membisikkan, kamu belum pantas. Padahal yang Allah lihat bukan seberapa besar hartamu, tapi seberapa besar tanggung jawabmu. Mahar dalam Islam bukan alat untuk mempersulit, melainkan simbol keseriusan dan penghormatan. Rasulullah bahkan membolehkan mahar berupa sesuatu yang sederhana, bahkan hafalan Al-Quran. Artinya, yang Allah muliakan bukan nominalnya, tetapi niat dan kesungguhannya. Namun tetap saja, dalam hati seorang lelaki ada harga diri yang ingin memberikan yang terbaik. Ia ingin menghadiahkan sesuatu yang membuat wanita itu merasa dihargai. Dan ketika kenyataan belum sesuai harapan, ia merasa gagal sebelum memulai. Disinilah sabar diuji. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah tetap berjalan meski lambat, tetap menabung meski sedikit, tetap memperbaiki diri meski belum sempurna. Sabar adalah percaya bahwa rezeki Allah tidak akan tertukar. Kadang Allah sengaja menunda pernikahan bukan untuk menyiksa, tapi untuk mematangkan. Karena pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tapi dua jiwa yang siap memikul amanah besar. Menjadi suami bukan hanya memberi nafkah, tapi menjadi pemimpin, pelindung, dan penenang. Jika Allah melihat kita belum siap, maka penundaan itu adalah rahmat, bukan hukuman. Di sisi lain, wanita yang baik pun sedang diuji. Ia diuji dengan kesabaran menunggu. Ia diuji dengan kepercayaan. Ia diuji dengan rasa takut kehilangan. Jika cintanya benar karena Allah, ia tidak akan memaksa sesuatu yang memberatkan. Ia akan berkata, yang penting tidak memberatkan dan tidak menghinakan. Kalimat sederhana itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang besar. Karena cinta sejati tidak ingin membuat pasangannya merasa kecil. Ujian cinta sebelum pernikahan juga sering datang dalam bentuk jarak dan waktu. Ada yang harus menunggu bertahun-tahun. Ada yang diuji dengan restu orang tua. Ada yang diuji dengan ekonomi. Bahkan ada yang akhirnya berpisah bukan karena tidak cinta, tapi karena takdir berkata belum berjodoh. Dan di titik itulah iman benar-benar diuji. Apakah kita mampu menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk kita miliki? Takdir bukan tentang siapa yang paling kita inginkan, tapi siapa yang Allah pilihkan untuk keselamatan iman kita. Bisa jadi kita mencintai seseorang dengan sangat dalam, tapi Allah tahu jika bersamanya kita akan jauh darinya. Dan bisa jadi kita meremehkan seseorang, tapi justru dialah yang akan membawa kita lebih dekat kepada surga.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan sekadar penghibur, tapi pengingat bahwa takdir selalu lebih bijaksana daripada perasaan. Jika hari ini kamu sedang diuji dalam cinta sebelum pernikahan, jangan jadikan itu alasan untuk melanggar batas, jangan jadikan itu alasan untuk menyerah pada dosa. Jadikan itu alasan untuk memperbaiki diri. Perbanyak doa, bangun di sepertiga malam, mintalah kepada Allah agar jika Dia memang jodohmu, maka mudahkan jalannya dan cukupkan rezekinya. Dan jika bukan, maka cabutlah rasa itu dengan cara yang paling lembut dan gantikan dengan yang lebih baik. Cinta yang ditahan karena Allah tidak pernah sia-sia. Jika akhirnya menikah, pernikahan itu akan dipenuhi keberkahan karena dimulai dengan kesabaran. Jika akhirnya berpisah, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih menenangkan. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh dalam doa. Ingatlah, lelaki yang kuat bukan yang banyak hartanya, tapi yang mampu menjaga dirinya sebelum halal, dan wanita yang mulia, bukan yang mahal maharnya, tapi yang menjaga kehormatannya hingga tiba waktunya. Dan cinta yang terbaik bukan yang paling lama pacarannya, tapi yang paling sabar menunggu sampai Allah menghalalkannya. Mungkin hari ini kamu merasa tertinggal. Teman-temanmu sudah menikah. Media sosial penuh dengan undangan dan foto bahagia. Sementara kamu masih menghitung tabungan dan memikirkan masa depan. Jangan iri, setiap orang punya timeline takdirnya sendiri. Rezeki, jodoh, dan kematian sudah ditulis jauh sebelum kita lahir. Tugas kita bukan mendahului takdir, tapi mempersiapkan diri agar pantas menerima takdir yang terbaik. Ujian cinta sebelum pernikahan bukan tentang siapa yang paling cepat menikah, tapi siapa yang paling sabar menjaga diri. Karena pada akhirnya, cinta yang diberkahi bukan yang paling mewah walimahnya, tapi yang paling kuat fondasi imannya. Dan jika kamu hari ini sedang merasa belum mampu, jangan merasa rendah, teruslah berusaha, perbaiki niat, perbaiki ibadah, dan perbaiki akhlak. Karena wanita solihah tidak hanya butuh mahar, ia butuh suami yang bisa membimbingnya ke surga. Dan lelaki solih tidak hanya mencari kecantikan, ia mencari pasangan yang menguatkan imannya. Cinta adalah anugerah, tapi pernikahan adalah amanah. Jangan terburu-buru hanya karena takut kehilangan. Jika memang ditakdirkan, ia tidak akan kemana. Dan jika bukan milikmu, sekeras apapun kamu menggenggam, ia akan pergi juga. Maka bersabarlah, percayalah, dan serahkan urusan hatimu kepada Allah. Karena di antara sabar dan takdir, selalu ada rencana terbaik yang sedang Allah siapkan untukmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi penguat hati dan pengingat bahwa setiap ujian cinta selalu membawa hikmah bagi yang bersabar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju cinta yang halal dan penuh keberkahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.